Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my students, how are you? I hope you are well. Okay, first of all, I will introduce myself. My name is Gino Mardianto. I am an English teacher at SMP of Islahul Ummah Prabumudi. Baik anak-anak, apa kabar semuanya? Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama Ustadz Gino Mardianto. Ustadz mengajar bahasa Inggris di SMP Islahul Ummah kelas 7, 8, dan 9. Ya, baik, judul ini adalah English is fun. Bahasa Inggris itu sangat menyenangkan. Sebelum kita memasukkan materi, Ustadz ingin mengubah mindset kalian yang selama ini berpikiran bahasa Inggris itu susah, berpikiran bahasa Inggris itu menakutkan mungkin. Ya, mengapa kita mempelajari bahasa Inggris? Pertama, bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, ya. Karena hampir 100 negara bahkan lebih ya menggunakan bahasa Inggris. Seperti halnya dalam hal-hal terdekat aja di kalian yang kalian pegang ini handphone misalnya, itu ada namanya bahasa Inggris, ya. Makanya bahasa Inggris ini sangat penting ya, sangat penting karena bahasa internasional. Kalian bisa berbahasa Inggris, kalian bisa mendapatkan teman dari luar negeri, ya. Kemudian apa lagi? Kenapa kita mempelajari bahasa Inggris? Ya, karena dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Jadi, memang bahasa itu, perbedaan bahasa adalah Allah yang menciptakannya dan kita mempelajarinya, ya. Karena ini sudah ada dalam Al-Quran, ya. Kemudian apa saja kendala-kendala kalian yang mempelajari bahasa Inggris ini? Oke, yang pertama minimnya kosakata. Karena terkebatasan kosakata, karena ketidaktahuan kalian bahasa Inggrisnya, maka kalian menjadi masalah dalam mempelajari bahasa Inggrisnya. Ini karena apa? Kenapa kurangnya atau minimnya kosakata dalam bahasa Inggris? Ya karena mungkin kalian jarang menghafal kosakatanya, ya, menghafal kosakata. Padahal kita mempelajari bahasa asing ini ya salah satunya tadi menghafal kosakata. Dari mana kita mendapatkan kosakata? Banyak caranya ya. Mulai dari diri kita sendiri, kita mengetahui apa nama bahasa Inggrisnya, seperti panca indera atau anggota-anggota tubuh dan tubuh kita ini bahasa Inggrisnya apa. Ya kalau kalian malas melihat buku kamus di handphone kalian kan bisa kalian gunakan. Kalian bisa menginstal kamus seperti yang Ustadz merekomendasikan pada kalian, U Dictionary. Ya, di situ kalian bisa tahu baik itu pengucapannya, cara pengucapannya. Di situ kalian bisa tahu dan bisa mengikuti dan juga bisa melatih pengucapan kalian melalui kamus tersebut atau melalui Google Assistant. Itu bisa kalian gunakan semuanya. Sekarang zaman sudah canggih ya. Ya itu salah satunya. Kalau ingin memperbanyak kosakata, ya cari cerita-cerita dalam bahasa Inggris yang ringan-ringan saja. Nah itu kalian catat, dapat kosakata yang baru kalian catat di buku kecilnya, di buku kecil kalian catat sambil cara pengucapannya kalian catat dan dengarkan dan ulangin. Itu aja ya. Listening, reading ya. Mendengarkan dan baca dan dipraktekkan dan diulangin. Seperti itulah kalau ingin memperbanyak kosakata dan selalu ingat. Kemudian apa? Masalah kalian untuk belajar bahasa Inggris? Takut. Ya, takut salah. Kalian takut salah mengucap dalam bahasa Inggris dan takut diketawain teman-teman kalian misalnya. Dan takut dibilang sok-sok keinggrisan ya. Nah, enggak apa-apa, itu kalian harus lawan rasa takut itu, lawan rasa malu agar kalian
bisa berbahasa Inggris. Harus pede, harus percaya diri. Nggak apa-apa walaupun masih salah-salah, baik itu grammarnya, nggak masalah ya. Kalau kalian sudah ada rasa senang dengan bahasa Inggris ya, lama-lama akan bisa. Kemudian apa? Pola kalimat yang masih terbawa keindonesiaan ya, masih terbawa keindonesiaan. Nah inilah kadang-kadang kita beda ya, beda. Susunan tata bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu sangat berbeda sekali ya. Seperti contohnya, misalnya seekor kucing hitam, seekor kucing hitam. Nah kalau kita terjemahkan berdasarkan tata bahasa Indonesia pasti seekor apa ya, misalnya ekor kucing cat, hitam black. Jadi kalau kalian terjemahkan berdasarkan bahasa Indonesia jadi a cat black. Nah, that it's not true, itu salah ya. Yang benar adalah a black cat ya, a black cat ya, itu ada kaidah-kaidahnya. Bagaimana cara penyusunan ya, nanti kita belajar ya. Terus bagaimana solusinya ya? Solusinya dengan praktek ya, selalu praktekkan, karena bahasa Inggris ini skill, sebenarnya skill karena kita diucapkan. Jadi praktek aja, praktek. Begitu dapat kosakata dipraktekkan ya. Ada frase-frase yang dapat dipraktekkan, nggak apa-apa ya. Terus praktekannya kalau ingin melatih pengucapan kita ya tadi lewat Google Assistant, lewat Dictionary itu bisa kalian. Kalau pengucapan kalian benar dan dimengerti oleh Google Assistant atau Dictionary, berarti pengucapan kalian sudah benar ya. Baik. Ya baik anak-anak, untuk materi saat ini ya, I'm gonna teach you about greeting and parting. Greeting adalah menyapa, parting berpamitan. Ya di situ ada gambar sebuah dialog. Kalian ikutin Ustadz. Hello Alex, good morning. Hi Lisa, good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, seorang perempuan itu menyapa temannya ya, namanya Alex, dengan kata-kata apa di situ? Good morning. Ya, good morning adalah expression of greeting, ya, ungkapan menyapa. Itu di waktu pagi hari kita menyapa kan, good morning. Kemudian apalagi cara menyapanya itu dengan how are you today ya. Apa how are you today? Ya, apa kabar ya. Responnya bagaimana? Ya, hello Alex, good morning. Respon dari Alex, hi Lisa, good morning. Kemudian si perempuan tadi menanyakan kabar, how are you today? Jawab si laki-laki itu dengan I'm fine, thank you. Nah ini adalah greeting. Ini bisa kalian praktekkan sebenarnya dalam frase masih sedikit ini pun bisa kalian praktekkan. Nggak apa-apa, misalnya pagi-pagi kalian bangun tidur dengan teman atau dengan paman atau bunda kalian, good morning dad, misalnya kan, how are you today, nggak masalah ya untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Oke, ada beberapa frase menyapa yang mesti kalian ketahui. Di antaranya expressions of greeting itu ya hello, ikutin Ustadz, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, how are you, how is everything going, how is everything, how are you doing, how do you do ya. Hello, hi itu digunakan untuk orang yang kalian kalau sudah akrab atau yang sebaya dengan kalian ya. Jangan sekali-sekali kalian gunakan kepada orang yang lebih tua. Kalian katakan hello, hi. This is not impolite ya. Tidak sopan ya, ini tidak sopan, impolite attitude ya. Good morning, selamat pagi. Good afternoon, selamat sore ya. Good evening, selamat malam. How are you? Artinya apa? Kabar. How's everything going? Ya sama, nanya kabar juga. How is everything? Sama, nanya keadaan, ya, kabar. How are you doing? Ya sama juga, nanya kabar, ya. Atau hati-hati jangan how are you doing? Padahal itu maksudnya menanya kabar, kalian jawabnya I'm watching. Salah ya, bukan nanya kamu sedang apa, bukan, tapi
Kalau what are you doing itu baru kamu sedang apa. Kalau how are you doing itu artinya menanya kabar. How do you do nanya kabar, tapi ini untuk how do you do ini digunakan untuk jika kalian baru berjumpa dengan orang ya, baru kenal hari itu ya, kalian gunakan how do you do. Nah, bagaimana responnya? Response is ya, kalau hello, hi, kita jawabnya hello. Hello, oh hi ya, atau hi, hello jawabnya. Good morning ya, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, jawabnya good evening. How are you? Apa kabar kamu? I'm very well, thanks. Saya baik-baik saja. Ya, banyak perasa-perasa menyatakan kita dalam keadaan sehat. I'm very well, thanks. And you? Fine, thanks. What about you? Good, baik. Fine, thank you. How do you do? Itu tadi, kalau misalnya how do you do ditanya pakai gunakan how do you do, kita jawabnya how do you do. Nah, jadi gunakan untuk apa how do you tadi? Untuk kita baru pertama kali berjumpa dengan orang tersebut ya. Ya, frase-frase atau respon untuk merespon tanya kabar kita tidak hanya dengan I'm fine, thank you, and you. No. Banyak ya, I'm very well atau I'm good, I'm great ya. I'm sorry. Oke, next. Oke, parting. Parting adalah berpamitan. Kalau melihat dari gambar sudah jelas ya, mereka saling dada, berarti bye-bye, seperti itu ya. Itu dalam dialognya. Goodbye Linda, nice meeting you. Goodbye Smith. Nah, seperti kita berpisah ya misalnya. Goodbye Linda, nice meeting you. Ya, selamat sampai jumpa kembali atau ya, senang bertemu dengan Anda. Expression of parting and responses. Apa aja ungkapan-ungkapan yang parting ya, diantaranya ya, goodbye, good night. Okay, follow me. Goodbye, good night, see you later, see you, I'll talk to you later, good luck, take care. Okay, goodbye ya, selamat tinggal atau bye bye, sampai jumpa. Good night, good night, selamat malam. Ya, inilah good night ini digunakan untuk kalian berpamitan atau berpisah di malam hari ya. Atau juga kalian ingin pergi tidur, gunakan good night ya. Bukan misalnya berjumpa di malam hari kalian gunakan good night, selamat malam. Nah, ini artinya kalau kalian baru bertemu di malam hari, berjumpa di malam hari, kalian bilang good night itu secara kaidah bahasa Inggris salah ya, karena good night ini adalah untuk berpisah. See you later, sampai jumpa nanti. See you, sampai jumpa. I'll talk to you later, saya akan bicara denganmu nanti. Good luck, semoga berhasil. Take care, jaga diri atau hati-hati. Ya, bagaimana responnya? Responnya goodbye direspon dengan goodbye. Jawaban maksudnya jawaban kita goodbye, goodbye, good night juga. See you later, see you later, see you. I'll talk to you later, sure, see you later. Saya akan bicara denganmu nanti. Tentu, sampai jumpa ya. I'll talk to you later itu ada apostrophe dan L itu I will talk to you later. Good luck, semoga berhasil, jawaban kita ya. Thank you, itu kan doa berarti ya, doa. Semoga berhasil, thank you, kita jawab. Take care itu hati-hati. Kita juga biasanya menjawab, ya kamu juga ya, you too, ya seperti itu. Baik, paham ya anak-anak, ini adalah tentang greeting and parting. Ungkapan-ungkapannya tadi Ustadz sudah jelasin, mana-mana saja yang termasuk greeting dan responnya seperti apa, dan ini adalah parting dan responnya seperti apa. Oke, selanjutnya next. When do we use the expression of greeting and parting? Kapan kita menggunakan ungkapan-ungkapan greeting dan parting ini? Seperti good morning. Good morning itu di antara rentan waktu jam 00 malam sampai jam 12 siang. Itu antara itu ya. Jadi di antara itu kita masih menggunakan good morning. Ya, meskipun kalian misalnya menyapa teman kalian jam 4 fajar, membangunkan teman-teman, halo assalamualaikum atau good morning my friends ya.
Jangan jangan mentang-mentang masih gelap kalian bilang good evening, salah ya, karena itu waktu itu sudah subuh atau fajar ya, fajar. Jadi gunakan good morning. Kemudian good afternoon, selamat sore atau selamat siang bisa juga ya. Di antara rentan waktu jam 12 siang sampai jam 6 sore itu tertulis AM, salah ya. I'm sorry. Jam 12 12 p.m. until 6 p.m. seharusnya itu, bukan AM. Kemudian good evening. Good evening adalah jam 6 sore sampai jam 00 malam, itu menggunakan good evening ya, saat kita berjumpa ya. Kalau good night itu untuk berpisah, good night ya, saat kita berpisah di malam hari. Terus apa itu maksudnya AM, PM ya? Apa itu? Ya AM atau end meridian, PM post meridian. Kalau AM itu tanda waktu sebenarnya, tanda waktu yang tidak menggunakan, akan ada yang menggunakan waktu misalnya dari 12 siang misalnya terus 13, 14, 15, 16 terus kan. Kalau malam sampai 21, 22 itu tidak menggunakan tanda waktu AM atau PM. Tapi yang kalau menggunakan AM PM ini adalah yang misalnya jam 12 siang kemudian lanjut jam 1 siang, 2 siang. Nah, tandanya apa? Tandanya menggunakan PM ya. Yang at 1 PM misalnya ya. Kapan kita akan bertemu? At 1 PM, jam 1 siang misalnya kan. Nah, itu kalau ada PM berarti siang ya. Kalau AM malam. Jangan pula salah sebut ya. Kapan kita akan berjumpa misalnya kan? At 2 AM. Nah kan. Malam sekali ya, jam 2 malam ya. Mau bertemu dengan siapa itu? Uji nyali atau apa itu? Ya, paham ya anak-anak ya? Ya, baik. Oke. Here there is a dialogue. Ini ada sebuah dialog ya. Oke, follow me. Antara Andri dan Dani. Oke. Nanti bisa kalian praktekkan, bisa kalian ganti namanya ya. Andri, hi Dani. Hello Andri. How are you doing? Pretty well. By the way, where are you going? I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Oh, sorry. I must help my mom in the market. It's okay. See you next time. See you. Have a nice day. Oke, di dalam dialog ini kita akan mendapat ungkapan-ungkapan ya. Jadi dialog ini mengenai apa? Ya, ada greeting dan ada parting, bertemu dan berpisah. Bagaimana caranya antara Andri dan Dani saling menyapa dan berpamitan. Nah, di sini siapa yang dahulu menyapa? Itu ya Andri. Andri menyapa dengan Dani dengan ungkapan apa? Ya, hi. Apa jawab Dani? Hello. Kemudian Andri menanya kabar. How are you doing? Apa? Apa kabar? Responnya bagaimana? Pretty well. Nah, ini pretty well itu artinya baik ya. Bisa juga baik atau baik saja ya. Pretty well. By the way, ngomong-ngomong, where are you going? Mau kemana? Andri, I'm going to Bandar swimming pool. Will you join me? Ya, saya akan ke kolam renang Bandar. Mau ikut nggak? Misalnya kan. Jawab Dani, oh sorry, I must help my mom in the market. Kemudian sini yang mana expression yang menyatakan parting? Oke, good. See you next time. Sampai jumpa nanti ya. See you next time. Sampai jumpa nanti itu. Kemudian jawab responnya gimana? See you. Ya, atau juga kalau bisa disingkat sia, bisa juga ya. Have a nice day. Ya, itu apa? Semoga harimu menyenangkan. Oke, anak-anak paham ya? Ya. Ustadz yakin kalian mengerti bahwa materi kita pertama ini adalah tentang greeting and parting. Ungkapan-ungkapannya sudah ada, silakan kalian catat, kalian hafalin dan kalian latih pengucapannya ya, kalian latih terus lewat Google juga bisa. Kalau pengucapan kalian benar nanti direspon Google Assistant benar juga berarti ya, berarti paham berarti. Ya, kalau ada pertanyaan tentang materi greeting and parting silakan kalian tanyakan di kolom komentar di awal Google Classroom dan jangan lupa untuk mengisi absen mapelnya yang linknya sudah tersedia. Kalau tidak mengabsen, Ustadz anggap kalian tidak menghadirin mapel bahasa Inggris ini.
Okay, I think that's all. Thank you very much for your attention. Let's end our lesson today by saying Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.